Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia ingin menjelaskan tentang tata bahasa struktural. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggotanya. 1. Elsa Dwi Herawati. 2. Riana Zahra Febri Maulana. 3. Putri Naura Nazifa Hashim. Pengertian tata bahasa struktural. Tata bahasa struktural merupakan ketatabahasaan mendasarkan analisisnya pada karakteristik bahasa yang bersangkutan sebagaimana adanya, bukan didasarkan pada kaidah bahasa lain dan kajiannya bersifat deskriptif. Konsep tata bahasa struktural. Konsepsi struktural berupa cara pendekatannya lah yang harus diutamakan dalam menyusun tata bahasa struktural. Dengan cara pendekatan yang deskriptif, bukan preskriptif. Setiap bahasa mempunyai kekhasan sendiri. Ada kaidah yang bersifat universal atau yang berlaku dalam banyak bahasa di dunia. Hal ini hendaknya menjadi hasil dari suatu pendekatan deskriptif, bukan sebagai hasil pendekatan yang preskriptif. Penggolongan kata dalam tata bahasa struktural. Menurut struktural, tata bahasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu morfologi yang membicarakan seluk-beluk struktur kata dan sintaksis yang membicarakan seluk-beluk struktur frasa dan kalimat. Istilah frasa dimaksudkan sebagai bentuk yang terdiri atas dua kata atau lebih, yang tidak melampaui batas subjek atau batas predikat. Penggolongan kata dalam tata bahasa struktural tidak ditentukan berdasarkan arti, melainkan ditentukan secara gramatis berdasarkan sifat atau perilaku dalam frasa dan kalimat yang memiliki sifat atau perilaku sama dengan membentuk satu golongan kata. Dapat digolongkan menjadi yang pertama, kata nominal. Kata nominal yaitu semua kata dapat menduduki tempat, objek, dan apabila kata itu dinegatifkan, maka dengan kata bukan. Dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu kata benda, kata ganti, dan kata bilangan. Contoh dari kata benda yaitu kerudung, topi, meja, dan rumah. Contoh kata ganti yaitu saya, kita, itu, ini. Kata bilangan contohnya yaitu 1, 15, ke 1, ke 10. Yang kedua kata adjektiva, yaitu semua kata yang tidak dapat menduduki tempat objek dan bila dinegatifkan menggunakan kata tidak atau bukan apabila dipertentangkan dengan keadaan lain. Kata adjektival ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kata sifat merupakan kata adjektival yang dapat didahului oleh kata agak, sangat, dan lebih. Misalnya sakit, tinggi, dan rajin. Kata kerja. Kata kerja adjektival merupakan yang dapat didahului oleh kata boleh. Misalnya bekerja, lari, dan tidur. Yang ketiga ada kata partikel. Merupakan semua kata yang tidak termasuk golongan nominal dan adjektival dapat dibedakan menjadi kata penjelas, kata keterangan, kata penarda, kata tanya, dan kata seru. Kata penjelas adalah kata yang di dalam frasa itu berfungsi sebagai atribut dalam konstruksi endosentrik yang atributif. Misalnya, suatu, semua, paling, lebih, harus, sedang, dan pula. Kata keterangan merupakan kata yang berfungsi sebagai keterangan bagi suatu klausa. Misalnya, kemarin, tadi, dahulu, dan kini. Kata penerda adalah kata yang menjadi direktor dalam konstruksi eksosentrik yang direktif. Misalnya, di, dari, ke, karena, bahwa. Kata tanya merupakan kata yang berfungsi membentuk kalimat tanya. Misalnya, bagaimana, siapa, mengapa, berapa. Kata seru merupakan kata yang tidak mempunyai sifat sebagai partikel yang lain. Misalnya, heh, nih.
Fungsi tata bahasa struktural. Tata bahasa struktural memiliki fungsi dalam pengkajian yang tidak didasarkan pada nosi atau arti, tetapi pada struktur atau perilakunya dalam struktur seperti fona dalam fonem, fonem dalam silabel, silabel dalam leksem, leksem dalam takmim seperti frasa, klausa, dan kalimat. Untuk menggambarkan struktur tersebut, ditempatkan pada kontinum struktur lain yang melingkupinya. Kelebihan aliran struktural. Aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Metode drill and practice membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Level kegramatikalan mulai rapi, mulai dari morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Kekurangan aliran struktural. Bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukan. Proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap berlangsung secara fisis dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman, suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Objek kajian terbatas sampai level kalimat, tidak menyentuh aspek komunikatif. Kesimpulan, dalam uraian tentang prinsip-prinsip linguistik Saussure ini, istilah struktur belum disebut dan juga dalam kursus tentang linguistik umum istilah itu tidak dipakai. Baru sesudah Saussure, istilah struktur mulai dipakai dalam linguistik. Pendekatan struktural tentang bahasa mendapat arti, yaitu pendekatan yang menganggap bahasa sebagai sistem dengan ciri-ciri yang dijelaskan di atas. Kata struktural itu sendiri belum cukup untuk mengerti maksud dan jangkauan strukturalisme, karena kata itu dipakai dalam konteks ilmiah yang berlainan. Linguistik menjadi model yang dipelopori oleh Saussure, hanya merupakan permulaan linguistik modern. Di sini tidak mungkin menguraikan bagaimana semangat pembaruan itu diteruskan oleh ahli-ahli lain dan bagaimana pengaruh Saussure bertemu dengan tendensi-tendensi lain. Bahasa dianggap sebagai suatu sistem terlepas dari segala evolusi atau sejarah, dan dalam sistem itu dipelajari relasi-relasi. Dengan itu, linguistik telah mendapat objek yang jelas serta metode yang serasi dengan objek itu. Dalam aliran ini dibedakan antara signifian, signifi, langage, parole, langue, sinkroni, dan diakroni. Sekian penjelasan tata bahasa struktural dari kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.